Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mardiono, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0314271117. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Wira Kesuma Jaya Namurambe kelas 10 dengan materi menghindari sikap berfoya-foya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Hari ini yang hadir dan yang tidak hadir. Asal kita semua, kemudian tadi juga tadi kita udah lagi. Nanti aku udah berapa lagi soal jadi kalau di selanjutnya sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu kerapian dari kalian masing-masing. Ya, apakah ada yang belum memasukkan baju? Atau masih ada yang teman kalian yang belum rapi ya. Kemudian kalau ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi kalian, tolong dikutip dan dibuang ke tong sampah ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya dulu ya tentang materi kita sebelumnya. Yuk, siapa yang tahu apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Etos kerja, Pak. Ya, oke, etos kerja. Nah, sekarang pertanyaan lagi, siapa yang tahu ya, yang bisa menjelaskan tentang apa itu etos kerja sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Ayo, siapa yang bisa ya, silakan Pandi. Iya, baik, benar sekali ya. Rasulullah merupakan orang yang memiliki etos kerja yang sangat. Iya, benar sekali. Jadi itu ya etos kerja yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Artinya bahwa kita sebagai umat Muslim yang tidak boleh berlengah-lengah atau tidak boleh bermalas-malas. Kenapa? Karena Rasulullah adalah sebaik-baik teladan kita. Jadi Rasulullah seperti itu, maka kita juga harus mengikuti etos kerja yang baik. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, sebelumnya kita akan memulai dengan sama-sama bertadarus ya, sama-sama membaca ayat, yaitu surah Al-Isra ayat 27. Karena inilah nanti yang akan kita bahas ya, tentang larangan untuk berfoya-foya. Oke, kita sama-sama ya. Kita baca. Yuk, silakan Pandi. Nah, inilah yang akan kita pelajarin, yaitu manfaat dari rendah hati. Rendah hati adalah lawan kata dari sifat berfoya-foya. Berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad itu sifat tercela ya. Kemudian tawadhu atau rendah hati
sifat terpuji ya. Yang akan kita pelajari adalah sifat tercela ya. Baik anak-anak, dari gambar yang Bapak sajikan di depan, siapa nih kira-kira yang bisa memberikan tanggapan tentang gambar yang Bapak sajikan? Saya, Pak. Oke ya, Tiza silakan. Di gambar sebelah kiri ada gambar yang menggambarkan orang yang hidupnya berfoya-foya. Sedangkan di sebelah kanan ada orang yang menggambarkan tentang kenyataan negara Indonesia yang masih banyak masyarakat miskin. Oke, baik. Jadi banyak masih kita temuin di negara kita khususnya kemiskinan ya. Oleh sebab itu, jika orang yang memiliki kelebihan, itu tidak berfoya-foya. Agar apa? Agar bisa memberikan sedekahnya kepada orang yang membutuhkan ya. Dari sifat hidup berfoya-foya. Kemudian yang kedua, ria dan sum'ah. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap takabur. Dan yang keempat, menghindari sifat hasad. Nah, ini secara keseluruhan, namun ini tidak bisa kita selesaikan pada hari ini juga ya. Jadi hari ini kita hanya menyelesaikan sub materi yang nomor 1, yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya ya. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya ya. Artinya menganalisis kalian itu tahu bahwasannya mana hidup yang berfoya-foya dan mana hidup yang tidak berfoya-foya. Kemudian membuat karya berupa quote atau mempublikasikan di media sosial. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya ya. Jadi kita bisa hidup sederhana tanpa harus berfoya-foya. Kemudian terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak mau tanya dulu nih. Mengapa sikap hidup berfoya-foya sangat merugikan kehidupan pribadi dan masyarakat? Yuk, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan, Anissa. Berfoya-foya dapat merugikan kehidupan pribadi karena kita lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada yang lebih kita butuhkan. Ya, benar sekali ya. Artinya bahwasannya itu merugikan ya. Kalau kita hidup berfoya-foya itu merugikan ya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara menghindari sikap berfoya-foya? Siapa yang tahu? Oke, nomor 3, apakah manfaat yang diperoleh dengan menghindari sikap berfoya-foya? Ada yang tahu? Baik ya, ini nanti yang akan kita pelajari ya, yang akan kita pelajari. Nah, Rasulullah diutus ke dunia untuk apa? Siapa yang tahu? Ya, Rasulullah diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kita wajib mengikut atau kita wajib mencontoh Rasulullah dalam berperilaku atau bersifat atau bersikap yang baik ya. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah berfoya-foya. Dia seorang nabi, tapi dia tidurnya pun bukan di kasur yang empuk, tapi dia tidurnya di alas tikar ya. Sampai dalam satu riwayat, sampai ketika dia bangun nampak bekas dari tikar yang ia kenakan untuk tidur tersebut ya, begitu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada larangan foya-foya. Kenapa larangan foya-foya? Kenapa Rasulullah melarang kita untuk berfoya-foya, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk berfoya-foya? Ini ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengaburkan hartamu secara boros. Itu ya, boros ya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, anak-anak, dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang miskin, ya. Jadi kita harus menunaikan hak mereka. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita makan kenyang, makan enak, sementara di samping rumah kita ada orang yang kekurangan bahkan tidak makan, ya kita bisa berdosa atas itu. Ya, kenapa? Karena sesama
Sesama muslim. Jadi mereka ada haknya. Itu sebabnya dalam Islam ada namanya zakat, ya. Ada namanya zakat penghasilan, ya ada namanya zakat fitrah. Tujuannya apa? Agar berbagi kepada sesama muslim, ya. Ya, Islam menganjurkan umatnya hidup bersahaja. Apa yang dimaksud dengan bersahaja? Bersahaja apa yang dimaksud? Bersahaja itu sederhana, ya. Bersahaja itu adalah perilaku sederhana. Oke. Baik anak-anak, ini Bapak akan putarkan video, kalian amati. Nanti akan ada tugas terkait dengan materi dari video yang Bapak berikan ini, ya. Silakan. Baik, anak-anak tadi video mengenai israf berlebihan dan tabzir. Jadi kalau bisa dan berguna membeli tas dengan harga misalnya 1 juta, tidak perlulah membeli tas dengan harga 5 juta, ya. Kalau bisalah membeli kendaraan dengan fungsi yang sama, contohnya harganya misalnya 5 juta, tidak perlulah membeli kendaraan itu dengan harga 10 juta padahal fungsinya sama, ya. Itu disebut dengan berlebih-lebihan, ya. Oke, ini tadi larangannya ada dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67, termasuk hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila melimpahkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Kikir artinya apa? Pelit. Apa yang digunakan, apa yang diperlukan orang miskin contohnya? Yaitu bahan pangan. Ya, kalau kita bersedekah lebih baik apa? Dengan beras, dengan bahan makanan langsung jadi langsung makan, kemudian dengan bahan makanan yang lain atau uang secukupnya untuk besoknya lagi dan besoknya lagi dia ingin membeli makanan dan pakaiannya. Nah, ini dia cara menghindari hidup berfoya-foya, ya. Contoh perilaku israf dan tabzir dalam makan dan minum. Jadi kalau kalian makan dan minum tidak dihabiskan dengan habis penuh, semuanya bersih, itu termasuk apa? Perilaku yang mubazir. Mubazir itu adalah perangai atau sifatnya setan. Contoh mubazir dalam berbicara yang tidak perlu, ya, atau berbicara kotor, misalnya, itu termasuk perilaku mubazir. Kemudian dalam penampilan, kalau bisa memakai baju 1, dipakainya baju 10. Misal nih, kita beli baju 10 setel, apakah 10-nya itu dipakai dalam satu waktu? Enggak, ya kan? Tentu dipakai 1, besok pakai 1 lagi dan seterusnya, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana perilaku yang terpuji, yang tidak boleh dan mana yang boleh, ya. Nah, apa dampak negatif dari perilaku mubazir, israf dan tabzir? Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, ya. Kemudian yang kedua, menimbulkan sifat iri. Iri nggak kalau misalnya kita bergaya hidup yang mewah, ya, kemudian orang-orang nengok kita, iri nggak orang tersebut? Iri, ya. Dan sifat iri itu adalah bukan sifat yang terpuji. Kemudian dapat memicu frustasi apabila hartanya berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kikir ini adalah pelit. Tiba-tiba nanti habis hartanya, maka apa yang terjadi? Pelitnya bukan main dia, iya kan? Kenapa? Karena takut hartanya yang tinggal sedikit itu habis, gitu ya. Nah, cara menghindarinya sifat mubazir tadi adalah belanja yang perlu-perlu aja, ya, itu ya. Atau sesuai dengan skala prioritas, ya. Jadi kalau kalian mau belanja dengan uang yang tidak banyak, apa yang harus kalian lakukan? Memilah-milih mana yang butuh dan mana yang ingin. Kalian misalnya mau beli barang A, mau beli barang B. Nah, barang A ini butuh atau ingin? Kalau masih ingin, di cancel dulu,
Kemudian baratnya yang B, dia butuh apa ingin? Ya, kalau dia ingin berarti bisa di cancel. Tapi kalau butuh berarti harus dibeli karena itu merupakan suatu kebutuhan. Membiasakan bersedekah, ya, biasakanlah bersedekah agar terhindar dari sifat kikir atau pelit. Kemudian bergaya hidup sederhana, ya, bergaya hidup sederhana. Oke, nah tadi udah Bapak jelaskan. Selanjutnya kita bagi kelompok, ya. Untuk kelompok 1 ketua kelompoknya si Adil. Untuk kelompok 2 ketua kelompoknya si Dini. Untuk kelompok 3 ketua kelompoknya si Adi. Untuk kelompok 4 ketua kelompoknya si Ikram. Dan yang kelima, kelompok kelima ketua kelompoknya si Rafa, ya. Oke, ini nanti yang akan Bapak bagikan, ya. Nanti kalian identifikasi, ya. Itu gambar apa, kemudian penjelasannya kalian tulis, kemudian cara menghindarinya bagaimana, dan refleksi merenungkan isi gambar bagaimana seharusnya, yaitu diisi. Nanti kalian diskusi sama teman-teman kalian, ya, satu kelompok, ya. Nah, ini adalah gambar nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang ini kelompok 5, ya. Oke, ini nanti waktunya 10 menit. Nanti Bapak akan putar waktunya, kalian mengerjakan, ya. Oke. Oke, ya, waktunya akan Bapak mulai. Silakan kalian untuk berdiskusi, ya, berdiskusi, silakan. Atau pagi ya. Bukan dia tuh. Kalau belanja belanja apalagi kalau uangnya biasanya kan sekali belanja yang kamu tidak ada lapor ya menimbulkan kesenjangan kesetaraan sosial. Kelompok apa siap? Kelompok 5 belum ya? Kelompok 5 belum ya? Kemudian kelompok ini kelompok oke, ya. Kelompok 1 belum ya? Silakan. Ada apa? Tim saya. Ya, waktunya 4 menit lagi. Seharusnya adalah sebagai solusi kita tidak boleh Oke, kita ke kelompok yang pertama dulu, ya. Ya, silakan untuk menjelaskan dari LKPD tersebut, ya. Silakan berdiri di situ aja. Yang lain kamu menghadap ke kelompok, ya, ya. Kemudian nanti ada yang menanggapi, ya. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain. Silakan. Silakan. Gambar di atas adalah makanan yang tidak dihabiskan. Gambar tersebut adalah makanan yang mubazir yang tidak dihabiskan. Gimana cara menghindarinya? Membeli makanan dan minuman secukupnya agar tidak mubazir. Bagaimana seharusnya menurut kalian? Seharusnya kita sebagai umat muslim tidak boleh makan berlebihan dan menyisakan makanan, maka mengambil makanan secukupnya. Saya Pak menanggapi. Ya, silakan. Jangan Dit. terlalu banyak membeli makanan Pak. Ya, jangan terlalu banyak membeli makanan. Baik, anak-anak. Lebih tepatnya adalah
ketika kita makan ya ambillah sesuai porsi kita ya. Jangan ambil berlebihan karena kita nafsu yang lihat makanannya enak kali gitu ya. Kemudian kita ambil sampai di luar porsi dari kita. Ya kita berharap kita semua menghabisinya, padahal setelah terisi separuh dari piring tersebut udah kenyang. Akhirnya apa? Tidak termakan yang sudah kita ambil. Itu termasuk pola apa? Mubazir. Oke, lanjut kita ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapinya. Saya ingin menanggapi Pak. Ya, silakan. Bagaimana caranya agar kita tidak kecanduan dengan sosial media? Oke, pertanyaan ditujukan untuk kelompok 2 ya. Saya menjawab, membatasi aplikasi sosial media. Membatasi aplikasi sosial media. Ya, itu ya tanggapannya agar kita tidak kecanduan bermain sosial media, kita membatasi waktunya ya. Kita boleh kita tetapkan berapa mainnya, 10 menit atau 15 menit. Selebihnya ngapain? Selebihnya belajar atau searching untuk tugas sekolah ya. Baik, selanjutnya kita ke kelompok yang ketiga ya. Nah, itu dia. Itu gambar apa? Silakan kelompok 3 untuk memberikan penjelasannya. Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang berbelanja berlebihan atau kita sebutnya dengan foya-foya. Penjelasannya, cara menghindarinya, membuat daftar belanjaan agar kita tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Kemudian menghindari perginya ke pusat perbelanjaan karena merasa bosan ataupun stres. Oke, silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Saya mau pertanyaan Pak. Ya, silakan. Isra. Apa saja contoh barang yang diperlukan? Contoh barang yang diperlukan. Baik, kepada kelompok apa? 3, silakan. Saya ingin menjawab Pak. Ya, silakan. Kebutuhan yang diperlukan itu sembako dan pakaian yang dibutuhkan. Iya, pakaian yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mau berbelanja, maka berbelanjalah yang diperlukan saja. Kalau yang tidak diperlukan, mungkin ketika nanti ada rezeki yang lebih, kita bisa membeli barang yang diperlukan ya. Tapi tidak pada saat itu juga ya. Pada saat ada uangnya ya. Oke, selanjutnya kelompok yang ketiga. Kelompok 3 tadi udah ya. Sekarang kelompok yang keempat. Oke, silakan kelompok 4 untuk menanggapi dari gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan sekumpulan ibu-ibu yang berpakaian atau memakai perhiasan yang secara berlebihan atau glamor. Cara mengatasinya tidak memakai perhiasan berlebihan, lebih tampil sederhana, rendah hati, dan tidak kikir. Bagaimana seharusnya menurut kalian sebagai umat muslim seharusnya kita tidak memakai perhiasan yang berlebihan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Dianjurkan bergaya sederhana. Oke, selanjutnya silakan kelompok lain yang Tanggapi Pak, bagaimana mengatasi pola hidup sederhana yang tidak memamerkan kekayaan. Oke, itu dari pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 4 untuk menanggapinya. Menjawab Pak. Ya, silakan. Cara mengatasinya yaitu berpakaian sederhana saat keluar rumah dan tidak memakai perhiasan berlebih saat keluar rumah. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ke kelompok yang terakhir ya, kelompok yang terakhir. Oke, itu ya ada gambar lagi clubbing ya, atau lagi di diskotik atau di klub malam ya. Oke, silakan untuk memberikan penjelasan. Gambar berikut adalah dugem atau clubbing. Berikut penjelasan terkait gambar tersebut. Mengumbar-umbar uang dengan cara berpesta atau dengan cara menghabiskan uang dengan cara yang haram. Cara menghindarinya yaitu bisa mengisi waktu luang dengan aktivitas positif seperti berolahraga ataupun menekuni hobi baru dan menjauhi tempat-tempat yang negatif. Bagaimana seharusnya menurut kalian? Islam melarang dugem karena haram karena adanya kegiatan minum minuman keras, berjudi, dan pergaulan bebas.
Oke, terima kasih kelompok 5. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Akan memberi pertanyaan. Bagaimana cara menghindari ajakan teman yang diajak ke diskotik? Saya menolaknya karena menurut agama Islam itu haram. Oke, baik, terima kasih. Nah, setelah selesai semua kelompok presentasi dan menanggapi dari kelompok yang lain, sekarang kita menyimpulkan materi ya. Oke, baik anak-anak, satu orang dari kalian menyimpulkan materi. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. kesimpulan yang bisa saya simpulkan hari ini adalah tidak berfoya-foya dan hidup lebih sederhana. Iya, dan Bapak tambahkan ya, bahwasannya perilaku atau contoh dari apa yang Bapak berikan, tadi gambar-gambar yang Bapak berikan itu adalah perilaku yang tidak terpuji, ya, perilaku tercela yang harus dihindari oleh kita sebagai umat muslim. Baik anak-anak, udah selesai ya. Selanjutnya ini ada refleksi, nanti kalian kerjakan di handphone ya. Kalian kerjakan di handphone. Ini refleksi, Bapak ingin mengetahui bahwasannya pelajaran kita atau kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini itu apakah udah sesuai atau belum atau bagaimana. Ini nanti berguna bagi Bapak untuk memberikan pelajaran atau menyambung pelajaran berikutnya pada minggu depan ya, pada minggu depan ya, agar Bapak tahu apakah pelajaran ini baik anak-anak. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi yang setelahnya ya, yaitu materi yang kedua, yaitu menghindari sifat ria dan sum'ah ya. Ini nanti beda lagi apanya ya, penugasannya ya. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.